seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Disitulah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Makkah, menangislah orang miskin, bagaimana dia boleh sampai ke Baitullah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang di padang Arafah, betapa orang susah tak mendapatkan kemuliaan itu. Tapi betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Yang miskin dan yang kaya, rakyat jelata siapapun jua, boleh menempelkan keningnya ke lantai dan berbisik. Kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, kawan sudah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, maka saat itu berbisiklah ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kunci kebahagiaan itu 3. Catat dan amalkan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika dapat musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Pada akhirnya rencana Allah itu selalu baik, pasti baik. Gak mungkin Allah gak memberi yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Kecewanya di hari ini karena Allah mau membahagiakan di masa datang. Sakitnya hari ini itu sebab karena Allah mau mengganti dengan kebahagiaan yang tiada tara. Yang kita perlu lakukan, jadikan diri kita hamba yang lebih baik, fokus sama yang baik-baik, cari circle yang baik-baik, ikhtiarkan yang terbaik. Allah juga pasti akan memberi yang terbaik. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.